Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Teman-temanku sekalian, kali ini kita akan membahas al-ismu bin nadhar ila adadihi. Isim ditinjau dari segi bilangannya atau jumlahnya. Jadi teman-teman, di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya isim mufrad seperti ini ya. Isim mufrad. Kemudian ada isim musanna dibagi lagi, ada musanna hakiki, ada musanna mulhaq. Kemudian isim jamak, ada jamak mudzakir salim, ada jamak muannats salim, ada jamak taksir. Nah, ini untuk dasarnya kita pahami dulu ini ya, tiga ini. Sebenarnya ada banyak ya, ada jamak mulhaq bi jam'il mudzakir salim, ya macam-macam ya. Nanti kita pelajari di kelas intermediate mungkin ya. Nah, pertama-tama, apa sih isim ditinjau dari bilangannya atau jumlahnya itu? Jadi kalau gampangannya seperti ini teman-teman. Kita ada kata dalam bahasa Indonesia ya, misalkan buku. Nah, buku ini satu jumlahnya buku. Tapi kalau banyak, ya buku-buku. Seperti itu ya, buku-buku artinya dia banyak. Nah, sama dalam bahasa Arab teman-teman. Ada contohnya buku itu bahasa Arabnya kitabun, ya artinya sebuah buku. Jadi bukunya berjumlah satu seperti itu ya. Nah, jamaknya atau bentuk jamaknya ini ya, yang ketiga ini ya, jamak itu lebih dari dua seperti itu ya. Buku-buku itu bahasa Arabnya kutubun. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar nih, apa aja sih isim mufrad, apa aja sih musanna, jamak itu apa aja. Seperti itu ya. Nah, oke, langsung saja kita bahas yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad, isim yang menunjukkan jumlah satu atau tunggal, dia tunggal ya. Jumlahnya satu. Contohnya di sini kita tulis ya, isim mufrad ya. Ismul mufrad. Mufradi ya, ismul mufrad atau kata tunggal. Oke, kata tunggal. Nah, contohnya apa? Contohnya masjidun. Masjidun. Nah, ini kata tunggal, artinya masjid. Contoh lain, tobibun. Tobibun, artinya dokter ya. Ini kosakata baru ya, dokter. Nah, ini tobibun. Contoh lain lagi ada tobibatun. Tobibatun. Tobibatun artinya dokter perempuan. Ingat ya, isim muannats ya dia. Karena tatak marbutonya. Oke. Ini semua ini adalah contoh isim mufrad, teman-teman ya. Ada lagi tolibun. Yang kosakata yang sering kita pakai ya. Tolibun artinya siswa ya. Siswa, tolibun. Atau siswa laki-laki ya dia. Ya, isim mudzakkar, oke. Nah, itu adalah isim mufrad ya, isim mufrad teman-teman ya. Jadi jumlah bilangannya itu satu. Jadi masjidun di sini ada masjid, dia satu ya, satu masjid seperti itu. Karena dia nggak menunjukkan banyak masjid seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua ada isim musanna. Nah, isim musanna itu apa sih, kita tulis ya di sini ya. Ismul musanna. Ya, ismul musanna, isim musanna atau kata ganda atau lebih dari satu tapi tidak lebih dari tiga gitu ya. Jadi dua ya. Jadi dua, berjumlah dua atau ganda di sini, makanya saya kasih keterangan ganda dua. Seperti itu. Contohnya babun. Babun artinya apa? Pintu, oke. Ini bentuk mufradnya teman-teman ya, bentuk tunggalnya. Nah, bentuk musannanya gimana? Babani. Nah, ini artinya dia dua pintu.
Nah, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Babani. Nah, cara membuatnya bagaimana sih? Ada dua rumus ya, teman-teman. Jadi, kita masuk di pembahasan yang ini ya, musanna hakiki ya. Musanna hakiki itu dia benar-benar menunjukkan sesuatu yang berjumlah dua. Contohnya seperti tadi babani. Dia berjumlah dua, dua pintu seperti itu ya. Contohnya ini aku ada rumus. Rumusnya adalah alif plus huruf nun berharokat kasrah yang harokat sebelumnya fathah. Mungkin aku rapiin lagi. Jadi ada harokat akhirnya itu fathah, kemudian plus alif plus nun kasrah. Nih, ini rumusnya musanna ya. Ini rumus musanna. Musanna ya, sa. Musanna. Oke. Nah, ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Nah, contohnya kita punya kata masjidun yang tadi deh. Masjidun. Nah, gimana caranya kita menjadikan atau kita mau ngomong dua masjid? Bukan masjidun ya, tapi masjidani. Nah, kita pakai rumus yang ini. Masjid, gini ya, tulis. Nah, harokat akhirnya itu berubah jadi fathah. Yang awalnya masjidun, karena kita pengen dia berubah jadi musanna, bentuk ganda, ya nggak lagi bentuk mufrad lagi, maka kita rubah harokatnya menjadi fathah. Kemudian kita tambah alif, kemudian kita tambah nun kasrah berharokat kasrah. Jadi bacanya masjidani, yang awalnya masjidun artinya satu masjid, seperti itu ya. Berjumlah satu masjidnya. Artinya masjid ya, cuman jumlahnya ada satu, seperti itu. Nah, mungkin di sini saya masjid. Nah, ini menunjukkan satu ya. Menunjukkan satu masjidnya. Nah, kalau masjidani dia berarti dua masjid. Ya. Dua masjid, masjidani. Jadi rumusnya alif nun ya, ani. Ya, rumusnya ani, seperti itu. Nah, ada rumus lagi teman-teman. Rumusnya adalah aini. Nah, tambahan gini ya. Aini. Kalau yang tadi ani, sekarang aini. Jadi yang tadinya masjidani, masjid, ketutupan. Nah, tadinya masjidani seperti ini. Kalau pakai rumus yang aini berarti menjadi, nah seperti ini ya. Masjidaini ada ya. Jadi ya, yang awalnya ani menjadi aini. Nah, itu rumus untuk membuat isim musanna. Oke. Jadi itu musanna hakiki ya. Nah, musanna mulhaq gimana musanna mulhaq? Musanna mulhaq itu musanna, isim musanna yang menunjukkan dia berupa, menunjukkan bahwa sesuatu itu berupa dua gitu, berupa dua bilangan gitu, seperti itu ya. Ada isnani ya. Ada isnani, ada isnatani. Seperti ini. Isnatani, ada sintaini. Atau sintani ya, sorry. Sintani. Nah, ini menunjukkan dua. Ini nggak ada artinya ya, artinya menunjukkan sesuatu yang dua. Gitu. Nanti ini digabung dengan apa, seperti itu ya. Kita nggak bahas detail, hanya saja kita hanya mengenal, oh, isim musanna mulhaq itu ini loh macamnya. Ada lagi teman-teman, ada yang namanya kila dan juga kilta. Nah, kilta. Nah, seperti ini ya. Kilta ya. Contohnya di Al-Qur'an itu ada kan? Kiltal jannataini atat ukulaha. Nah, itu surat
Al-Kahfi ayat 33 ya. Ya, jadi kiltal jannataini atat ukulaha. Nah, itu kan tulisannya seperti ini. Kilta al jannataini. Betul nggak? Al jannataini ya. Tulisanku jelek ya, nggak apa ya. Al jannataini ya. Nah, al jannataini awalnya kan al jannatu. Awalnya seperti ini. Sorry. Al jannatu satu ya, tunggal ya. Tunggal. Nah, kalau dia berubah jadi ani atau aini, nah seperti itu. Al jannataini berarti dia pakai yang rumus yang kedua ya. Rumus yang kedua ya. Sorry agak batuk. Rumus yang kedua berarti yang aini, yang ini ya. Yang aini. Nah, ini rumus yang kedua. Nah, kapan kita pakai yang aini, kapan kita pakai yang ani, nanti kita pelajari di kelas ini ya, di bab tentang i'rab ya teman-teman ya. Yang jelas ada dua bentuk nih, ada dua cara untuk membuat isim mutsanna. Ada yang pakai ani, cara yang pertama. Mana? Oh ini. Ini cara yang pertama ya teman-teman. Ani ya. Kemudian ada cara yang kedua pakai aini, seperti itu ya, aini. Oke. Ini teman-teman bisa sambil nulis-nulis sendiri di bukunya teman-teman ya. Karena tulisanku emang ya kayak gini, kemana-mana. Jadi saranku kalau mau belajar pakai playlist ini ya, lewat playlist ini teman-teman siapkan catatannya aja ya, nanti sambil diikutin pelan-pelan. Nah, ini isim mutsanna mulhaq ini ya menunjukkan arti dua seperti itu ya. Untuk penerapannya lebih detail gimana, kita nggak bahas di kelas ini atau di playlist ini ya. Kita cukup pahami bahwa isim mutsanna mulhaq itu ada ithnani, ithnatani, thintani, kila, dan juga kilta. Mungkin ada yang lain nanti di kelas ekspor ya teman-teman. Oke, itu tadi isim mutsanna. Sekarang kita bahas isim jamak. Nah, isim jamak ini sebagaimana namanya ya, jamak ya. Artinya dia lebih dari dua. Contohnya kayak yang ini tadi ya. Kita bahas ada kitabun untuk satu buku. Ya isim mufrad. Nah, kalau isim jamaknya dia kutubun, buku-buku. Artinya dia lebih dari dua. Seperti itu. Nah, oke, kita bahas ya jamak mudzakkar salim. Nah, apa sih jamak mudzakkar salim ini? Tadi adanya mutsanna, nggak ada mutsanna. Ingat ya perbedaannya mutsanna dengan muannats ya, beda ya. Kalau mutsanna itu menunjukkan dua jumlahnya. Kalau muannats dia menunjukkan wanita ya, sebagaimana kelas yang udah kita bahas yang lalu ya teman-teman ya, tentang al-ismu binadar ila nau'ihi ya. Isim ditinjau dari jenisnya, ada dua, ada mudzakkar, ada muannats. Nah, di sini di jamak juga punya tuh. Ada jamak mudzakkar, ada jamak muannats, ada jamak taksir. Jadi ada jamak mudzakkar salim. Kita coba bahas jamak mudzakkar salim teman-teman. Jam'ul mudzakkari salim. Jam'ul mudzakkari salimu. Ya, ini aku ke jam'u ya. Ini pembahasan i'rab ya teman-teman, nanti teman-teman bisa paham sendiri kalau udah di kelas i'rab seperti itu ya. Jam'ul mudzakkari salimu. Ya, jam'u al-mudzakkari as-salimu atau jamak mudzakkar salim. Itu kalau kita ngomongnya ya. Jamak mudzakkar salim. Nah, oke. Apa sih jamak mudzakkar salim itu? Jamak mudzakkar salim itu dia punya rumus. Rumusnya itu sama yang tadi kan ani sama aini ya mutsanna ya. Nah, kalau jamak mudzakkar salim una, ina. Nah, seperti itu. Ini contohnya seperti ini. Jadi harokatnya yang akhir itu di dhamma, kemudian plus wawu nun. Una ya, atau contoh yang lain ina. Jadi harokatnya kasrah, kemudian ada ya sukun nun fathah. Seperti itu. Contohnya apa? Tolibun. Contoh paling mudah aja.
tolibun ini bentuk mufradnya teman-teman. Dia satu siswa, artinya siswa ya. Dia satu siswa. Nah, kalau bentuk mutsannanya berarti tambahi alif nun ya. Ani, tolibani menjadi seperti itu ya teman-teman ya. Tolibani. Nah, seperti ini ya. Atau tolibaini seperti itu. Nah, untuk jamaknya gimana? Bentuk lebih dari duanya gimana? Artinya siswa-siswa seperti itu ya. Maka kita bisa pakai rumus yang pertama nih. Yang pertama nih ya. Yaitu una menjadi tolibuna. Tolibuna. Seperti ini ya. Tolibuna. Oke, yang baknya yang tadinya dhammah kita ganti domatain, yang tadinya domatain kita jadikan dhammah seperti ini ya. Tolibuna. Oke. Nah, sekarang kita coba contoh yang ina jelas ya. Tolibina seperti itu ya. Jadi tolibina. Nah, seperti ini. Saya lagi tutupan ya yang ini ya. Kita scroll dulu ke bawah. Nah, sip. Ini ya rumusnya ya. Rumus yang pertama una, rumus yang kedua ina. Nah, menjadi tolibina, tolibin ya. Bukan tolibuin, bukan ya. Tapi tolibin, harokat akhirnya diganti kasrah. Jadi itu rumusnya untuk membuat jamak mudzakkar salim. Oke. Tolibuna, tolibina udah. Kita bahas tentang jamak muannats salim sekarang ya. Nah, jamak muannats salim itu apa sih? Itu tulisannya saya tulis dulu ya di sini ya. Jam'ul muannatsi as-salimu. Salim. Oke, jamak muannats salim. Nah, jamak muannats salim itu jamak yang emang khusus untuk isim muannats. Oke. Kita nggak perlu bertanya-tanya lagi ya apa itu isim muannats ya, kita udah pelajari. Nah, contohnya apa sih? Contohnya nih ya. Ada tolibatun, bentuk mufrad. Tolibatun, sorry, jelek tulisannya. Tolibatun artinya satu siswi, siswi ya, teman-teman. Nah, bentuk mutsannanya, bentuk duanya atau gandanya, dua siswi, berarti ditambahi ani ya. Tolibatani, kan tolibatun jadi tolibatani. Nah, seperti itu. Taknya berubah ya, taknya jadi tak maftuha ya, tak yang terbuka bukan tak marbuta lagi, seperti itu. Atau tolibataini seperti itu ya. Tolibataini pakai rumus yang a ini, pakai rumus yang kedua kan ada dua ya tadi ya mutsanna ya, ada ani ada aini seperti itu. Nah, ini boleh pakai yang tolibatani, boleh pakai tolibataini juga boleh. Nah, itu untuk bentuk mutsananya, artinya dua siswi seperti itu. Nah, gimana kalau kita mau bilang siswi-siswi? Gimana caranya? Nah, caranya rumusnya untuk jamak muannats salim, dia punya rumus atun. Jadi ada harokat fathah, kemudian ada atun, seperti itu. Contohnya yang tadinya tolibatun seperti ini ya. Toknya kok jelek banget gini. Nah, gini lah. Tolibatun. Nah, seperti ini menjadi tolibatun. Tolibatun. Nah, ketambahan alif dan tak ya, dan harokat akhirnya fathah. Loh, harokat akhirnya kan tak marbuto, Mas. Ya, kak ya, ya terserah lah manggilnya apa ya. Kak, Pak. Jangan Pak lah ya. Terlalu tua. Nah, harokat akhirnya harokat huruf akhirnya kan tak marbuto, kok malah anu ini. Malah apa namanya? Kok malah ba ini, kok taknya kok hilang. Ya. Ya masa gini. Maunya gini dah. Tolibatatun gini ya. Tolibatatun. Harusnya kan gini, harusnya ya kalau kita ngikut rumusnya yang ini dengan pola-pola yang telah kita bahas gitu kan. Harusnya tolibatatun, tapi ini bentuk yang salah ternyata teman-teman. Jadi cara membuatnya jamak muannats salim itu selain kita tambahkan rumus ini di akhirnya,
kita hapus dulu tuh yang tadinya bentuk muannats, kita jadikan bentuk mudzakarnya dulu. Jadi yang tadinya tholibatun, kalau kita pengen membuat dia menjadi jamak muannats salim, kita kita mudzakarkan dulu. Jadi seperti ini. Contoh lainnya, tobibatun ya. Oh enggak atiba nanti jamaknya, jangan tolibatun aja ya. Jadi tolibatun seperti ini. Nah, kita hilangin tuh si tamar butoknya ini menjadi tolibun. Habis gitu kita tambahin rumus yang ini. Ya, jadi tolibatun. Harokat akhirnya diganti fathah. Toliba seperti itu ya. Toliba, kita tambahin alif ini, alifnya ya, kita tambahin dan kita tambahkan tak ya. Tun. Nah, menjadi tolibatun. Jadi gampang ya cara membuatnya ya, seperti itu. Ini artinya siswi. Jadi banyak siswinya ya, siswi karena bentuk jamak muannats salim. Nah, kemudian jamak taksir. Jamak taksir itu apa sih? Ini jamak taksir ya. Jam'u at-taksir. Nah, seperti ini ya. At-taksiri. Nah, jamak taksir. Jamak taksir itu apa sih? Jamak yang dia itu sebenarnya nggak punya rumus. Berbeda dengan musanna ya. Musanna ada rumusnya. Ani ya. Ada juga aini seperti itu ya. Kalau muannats, kalau mudzakar, jamak mudzakar salim dia ada una yang tadi ya. Kemudian ada juga ina. Kemudian kalau untuk jamak muannats salim ada atun. Nah, ini rumus-rumusnya ya. Nah, kalau jamak taksir dia nggak punya ini semua. Nggak punya. Jadi nggak ada rumusnya teman-teman. Ya walaupun nanti kalau kita belajar, ini aku pernah belajar kitab ini ya. Jadi kitab As-Sarfu Daimimi wa Tatbiqi fil Qur'anil Karim, Ta'lif Dr. Mahmud Sulaiman Yaqut. Ini kitab yang aku recommended banget buat teman-teman yang mau advance di bidang nahwu sorof ya. Jadi ini bahas detail banget tentang sorof, khusus bahas sorof ini setebal 400 halaman. Dia bahas tentang sorof aja gitu. Jadi di situ dijelaskan tentang apa aja sih wazan-wazan jamak taksir itu ada. Ya kalau untuk pemula kita pahami bahwa jamak taksir nggak ada rumusnya, udah gitu aja. Nanti kalau kita lanjut lagi ke kelas yang lebih advance lagi, nanti kita bakalan ngeh. Oh ternyata ada loh, ternyata gini loh, lebih rumit rumus-rumusnya seperti itu teman-teman. Oke, jadi jamu'ut taksir itu nggak ada rumusnya. Contoh ya, risalatun. Di sini aku ada isim risalatun, artinya surat ya teman-teman. Risalatun. Bentuk jamaknya, jamak taksirnya rosailu. Nah, seperti ini. Ini artinya surat-surat. Oke, pertanyaannya, loh, kok enggak risalatun aja, Mas? Kan ini dia ada tak merbutonya. Kan sama nih kayak jamak muannats salim. Oke, sebelum saya jawab, aku kasih contoh lagi ya. Ini contohnya ada kitabun. Kitabun buku ya. Bentuk muannatsnya, bentuk mustannanya kitabani seperti ini. 2 buku ya. Nah, bentuk jamaknya, kalau kita ngikut ini kan isim mudzakar nih ya. Berarti kan jamak mudzakar salim. Berarti kitabuna atau kitabina. Salah. Ya, ini bentuk yang salah. Kenapa kok gitu? Ya karena ini umumnya benda mati ya, seperti kitabun, kitab, kolamun, pena. Nah, itu dia nggak ada jamak mudzakar salim atau jamak muannats salimnya, tapi dia masuknya ke jamak taksir seperti itu. Jadi kutubun, nah ini yang kita bahas di awal tadi, itu bentuk
jamak taksir, dia nggak ada rumusnya. Jadi kita bun jamaknya adalah kita boleh menjamakkan dia, boleh membanyakkan dia ya dalam bentuk jamak taksir, nggak bisa dalam bentuk jamak mudzakkar salim, nggak bisa ya. Jadi seperti ini, kutubun. Nah, ini bentuk jamaknya kitab. Sama juga risalah, risalatun, nggak bisa dia risalat ya, risalat di sebagian kata dipakai ya teman-teman ya risalat, tapi dia punya jamak taksirnya. Jadi ada yang dia itu punya jamak taksirnya, ada yang ternyata punya jamak mu'annas salimnya juga. Contohnya tulabun ya. Jadi ada mufrad, bentuk mufrad tolibun, satu siswa. Tolibani seperti ini untuk dua siswa. Tolibani. Nah, kalau jamak mudzakkar salimnya, karena dia masuk isim yang mudzakkar, maka masuknya di yang mudzakkar salim, bukan muannas salim ya. Jamak mudzakkar salimnya berarti kan una kan gitu ya. Tolibuna seperti ini. Nah, kalau dia masuk jamak taksir, ya ternyata ada nih. Ternyata kalau kita cek di kamus, ya ada tuh jamak taksirnya apa? Tulabun. Nah, gitu. Jadi jamak taksir tuh nggak punya rumus baku ya teman-teman. Jadi kita harus menghafal seperti itu, banyak-banyak membaca aja, nanti lama-lama hafal. Nggak perlu dihafal juga sih. Kita kalau banyak baca, nanti kita familiar dengan bentuk-bentuk jamak taksir di suatu kata seperti itu. Jadi sebagai tambahan juga, nggak semua kata itu punya jamak taksir, nggak semua kata itu atau isim itu bisa di bentuk jamak salimnya ini ya. Nah, oh iya, for information ya teman-teman, salim ini artinya selamat. Ya, salim ini artinya selamat. Selamat dari apa? Selamat dari apa ya istilahnya ya, ketidakteraturan si jamak taksir ini gitu. Jadi jamak taksir kan nggak teratur tuh, nggak ada rumusnya. Kalau mudzakkar salim, muannas salim kan ada rumusnya, yang ani, aini, una, ina, atun tuh ya masuk musanna juga. Nah itu dia salim, artinya dia selamat. Maksudnya itu dia mudah nih kita bentuk, mudah nih kita identifikasi seperti itu. Nah, kalau jamak taksir dia agak tricky ya teman-teman ya, agak perlu attention, perlu aware lebih ya untuk kita tahu oh ini jamak taksir nih gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, aku rasa cukup. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang belum jelas bisa tanya di kolom komentar. Di pertemuan yang akan datang bisa nanti kita bahas juga sedikit ya, untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, sampai situ aja, sampai sini aja maksud saya. Kok situ itu piye? Ya segitulah pokoknya ya. Oke, nantikan seri-seri selanjutnya. Saya targetkan buat satu hari satu video teman-teman supaya nanti mudah mengikutinya ya. Oke, ini day berapa ini? Ya day itulah pokoknya. Oke, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, supaya nanti teman-teman bisa fokus belajarnya di Nahwu Shorof ini, supaya teman-teman bisa dapat progres yang signifikan dari video-video baru yang saya publish nantinya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.